Oke, tidaklah Allah membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka, di pertemuan kelas malam hari ini, mudah-mudahan menjadi salah satu jalan Allah untuk mempermudah apa yang masih terlihat susah. Salam hangat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini Allah masih beri kita kesempatan, nikmat sehat untuk bertemu dalam kelas webinar malam ini dalam dalam rangka kupas tuntas langkah menyusun skripsi dengan mudah dan cepat. Sabtu 5 Oktober 2024. Baik, sebelumnya salam kenal, saya Fitri Indriani. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi dalam kelas ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semuanya, para pejuang skripsi, yang insya Allah nanti di kelas ini kita bersama-sama kupas tuntas, kita cari tahu bersama-sama dengan pemateri yang sangat luar biasa, Masya Allah. Nanti kita belajar bagaimana tips dan trik dalam menyusun skripsi dengan cepat dan mudah. Ya, baik. Sebelum acara saya mulai, izinkan saya memperkenalkan dan membacakan CV pemateri. Baik, kepada host boleh di-share screen untuk CV pematerinya. Baik, pemateri pada malam hari ini yaitu dengan Kak Pauline Hapsari dengan background pendidikan dari tingkat SMA dari alumni SMA Negeri 4 Purwokerto angkatan 2015-2018. Kemudian beliau angkatan dari alumni Unsud S1 jurusan Hubungan Internasional 2019 dari Pesantren Tinggi D2 Bahasa Arab tahun 2021-2023 dan sekarang sedang mengampu pendidikan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto S1 Prodi Pendidikan Agama Islam dari tahun 2021 hingga sekarang. Untuk pendidikan non formal, baik silakan teman-teman bisa melihat share screen. Ada beberapa pendidikan non formal yang Kak Pauline ikut, kemudian untuk prestasi. Wah, ini banyak sekali prestasi sudah Kak Pauline laksanakan ya teman-teman. Mungkin saya baca beberapa dari mulai tahun 2023 ya teman-teman. Baik, beliau Kak Pauline ada beberapa prestasi yang sudah didapatkannya. Salah satunya adalah sebagai first winner of National Quranic English Debate Championship tahun 2023. Kemudian sebagai third winner of Best Speaker on National Quranic English Debate Championship 2023. Sebagai first winner of Islamic Study Student Debate Championship 2023. First winner of International Presentation UMP Progressive Youth Conference 2023, the Best Graduate Faculty category of English Enrichment Program 2023, the quarter finalist of Cibermu National Debate Festival 2023, your first best paper of International SDGs Student Competition di tahun 2024, the sixth winner of International SDGs Student Speech Competition, the first West speaker and the most active participant of International Debating Competition di tahun 2024, the first winner got medal of Scientific Paper Competition, kemudian yang terakhir the best research content of International Academic Poster Competition di tahun 2024. Kemudian ada beberapa pengalaman organisasi. Silahkan teman-teman boleh melihat ya, banyak sekali organisasi yang diikuti oleh Kak Pauline. Kemudian pengalamannya sebagai banyak sekali bisa dilihat ya teman-teman
dan beberapa kali menjadi juri. Dan adapun research yang sudah dipublish oleh Kak Pauline, beberapa di antaranya adalah The Power of Quran to Heal Physical and Mental Illness, kemudian The Correlation Between Religiosity and Mental Well-being on College Students, Ruqyah Syariah as alternative treatment for Muslim in contemporary medicine, dan menuliskan the correlation between Quranic memorization and quality of life for college student. Baik, sebelum kita mulai pemateri, saya informasikan kepada teman-teman peserta semua, saya himbau silahkan saat ini berjalan, silahkan boleh sambil catat atau screenshot dari kegiatan kita malam ini. Jadi nanti teman-teman akan boleh mempublish atau mengupload dari hasil seputar kegiatan webinar malam ini, kemudian nanti bisa di-mention ke Instagram dari Academy Leader ataupun bisa ke Instagram Kak Pauline. Nah, nanti bagi teman-teman yang terpilih nanti akan mendapatkan 1 kali kesempatan untuk bimbingan skripsi gratis. Baik, mungkin langsung saja ya teman-teman. Sepertinya kemarin saya coba absen nih di grup, ternyata beberapa ada yang sudah dalam proses skripsi dan beberapa juga ada yang masih bingung ini untuk menentukan judul skripsi. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada Kak Pauline untuk memulai pada kelas malam hari ini. Silahkan Kak Pauline. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Fitria ya yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya selaku sebagai moderator dari Academy Leader. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelumnya, walaupun sudah diperkenalkan ya oleh Kak Fitria mengenai sedikit CV atau background dari saya, izinkan saya untuk kembali memperkenalkan diri supaya lebih afdal ya, saya memperkenalkan diri sendiri lagi. Perkenalkan semuanya, nama saya Pauline Hapsari, saya biasa dipanggil Pauline. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Fitria tadi mengenai background pendidikan saya, kemudian pengalaman-pengalaman di bidang menulis ya, baik itu kompetisi di nasional, internasional, ataupun mungkin jurnal-jurnal yang sudah saya publish seperti itu. Tadi yang dibacakan sebenarnya ada beberapa yang belum dipublish, sedang proses publishing, namun ada juga yang sudah terpublish seperti itu. Nah, di sini saya ucapkan selamat datang kepada seluruh teman-teman yang sedang memperjuangkan skripsinya ya. Semoga dari kesempatan hari ini Allah menjadikan pertemuan webinar ini sebagai wasilah atau perantara teman-teman untuk bisa dipermudah perjalanan skripsinya ke depan insya Allah. Ya, saya langsung saja supaya untuk mempersingkat waktu ya, saya izin share screen. Sebentar. Ya, apakah sudah terlihat share screen-nya ini Kak Fitri? Ya, sedang loading Kak, bentar. Sedang loading ya. Oke, sudah Kak, aman. Oke. Aman ya, sudah terlihat ya teman-teman ya. Oke, sebelum saya mulai mengenai materi pada malam hari ini, seperti himbauan yang sudah Kak Fitri sampaikan tadi ya teman-teman, bahwa nanti dari teman-teman pada webinar hari ini perkenankan untuk bisa men-share insight atau materi yang didapat pada webinar kali ini di sosial media teman-teman, terutama mungkin di Instagram, karena maraknya teman-teman di sini pasti pakai Instagram ya, jadi bisa di-share di Instagram, nanti boleh berupa apa namanya tulisan rangkuman materinya, kemudian ada screenshot dari bagian Zoom pada malam hari ini, nanti bisa di-tag ke Academy Leader dan juga bisa di-tag ke akun Instagram saya di @paulinhapsari. Nanti ada beberapa peserta terpilih yang akan saya pilih untuk bisa mendapatkan bimbingan eksklusif gratis dengan saya, bimbingan skripsi berupa satu pertemuan bimbingan eksklusif. Seperti itu ya. Jadi saya mohon keaktifan dan keantusiasannya, semoga kedepannya bisa berjalan dengan baik. Oke, langsung saja kita mulai. Bagaimana kita akan mengupas tuntas langkah-langkah penyusunan skripsi dengan mudah dan cepat, seperti itu ya. Karena kan yang diharapkan oleh teman-teman ini
Oke, baik. Mungkin Kak Pauline sedang terkendala dengan suaranya atau jaringannya. Sebentar ya teman-teman, ditunggu. Oke, sebentar. Oke, sebentar teman-teman. Ternyata Kak Pauline out dari Zoom. Mungkin sedang terkendala dengan sinyalnya. Oke, Sebentar. halo, halo, cek suara saya terdengar? Sudah Kak? Oke, aman Kak. Oke, mohon maaf ya, ini sepertinya tadi ada kendala sinyal. Semoga kedepannya aman-aman saja. Ini saya sudah pastikan. Semoga kedepannya aman. Ya. Ini saya minta izin host ya untuk share screen kembali. Oke. Ya, saya izin share screen lagi ya, teman-teman. Oke, tadi sudah sampai bagaimana langkah-langkah untuk menyusun judul, seperti itu ya. Seperti kita ketahui, banyak dari teman-teman yang kebingungan langkah apa yang harus dilakukan pertama kali dalam menentukan judul, seperti itu ya. Di sini saya sudah menjelaskan ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah menentukan minat, kemudian baru menentukan judul, konsultasi dengan dosen, dan membuat timeline yang realistis. Mari kita bahas satu persatu. Menentukan minat. Nah, di sini banyak sekali teman-teman yang sering kali ngechat saya secara personal, gimana sih Kak cara menentukan minat kita secara spesifik seperti itu ya? Bagaimana cara kita menentukan potensi diri kita secara spesifik itu seperti apa? Yang pertama adalah menggali potensi diri, yang kedua adalah dengan menggali bidang yang kita sukai. Caranya bagaimana dengan menggali potensi diri? Yang pertama adalah dengan menganalisis ya, menganalisis kelebihan dari dalam diri kita, bagaimana diri kita memecahkan suatu masalah pada isu yang sedang terjadi. Contohnya, pasti teman-teman di sini semua adalah mahasiswa yang sering melakukan diskusi ya, baik maupun di dalam ruang kelas ataupun di luar kelas seperti itu ya, sedang ngobrol dengan teman-temannya. Nah, pasti kalian sering tuh yang namanya diskusi tentang isu-isu yang sedang terjadi. Isu tentang bullying, misal tentang cyber criminal, tentang mental health dan lain sebagainya. Itu bagaimana sih cara kalian menanggapi isu-isu tersebut? Nah, sekiranya isu mana yang menurut kalian itu paling mudah dipecahkan masalahnya bagi diri kalian, maka itu disebut sebagai potensi diri kalian untuk memecahkan suatu masalah tersebut ya. Kemudian bagaimana cara menggali bidang yang disukai, yakni mencari tahu bidang apa yang dikaitkan dengan prodi kuliah. Bidang di sini yang dimaksud adalah contohnya apa? Bidang psikologi ya, misalnya kalau kalian-kalian nih yang di dunia pendidikan ya, pasti erat kaitannya sama yang namanya bidang psikologi, konseling ya kan, parenting dan lain sebagainya. Nah, itu bidang-bidangnya. Kira-kira kalian tuh lebih tertarik sama hal yang mana sih? Kalau yang di kedokteran mungkin ya kalian bisa berpikir tentang misalnya mau obat herbal ya, tentang biomedicine misal, ataupun mau tentang apa namanya spesifikasi penyakit apa, itu kalian teliti. Kalian kira-kira tertariknya tuh di yang mana gitu. Jadi jangan sampai kalian itu menentukan judul skripsi hanya karena kayaknya bagus deh, kayaknya keren deh, tapi kalian nggak tertarik sebenarnya dan kalian nggak suka sebenarnya dengan judul tersebut gitu. Jangan sampai hanya modal kata-kata keren itu kalian menentukan judul skripsi, karena ada banyak sekali pengalaman daripada mahasiswa yang mandek proses mengerjakan skripsinya itu karena gegabah dalam menentukan judul. Jadi ketika di tengah-tengah proses kepenulisan, karena dari awal mereka tidak tertarik, dari awal mereka tidak suka, jadi otomatis bosan di tengah perjalanan. Jadi maka dari itu ini adalah poin penting ya teman-teman untuk menentukan minat sebelum kalian menentukan judul apa yang akan kalian pakai sebagai judul skripsi kalian. Jadi alangkah pentingnya bagi kalian dari sekarang langkah awalnya adalah dengan menggali potensi diri kalian, sekiranya kalian itu menguasai materinya tuh di bidang apa. Kemudian kalian menggali bidang apa yang kalian sukai yang bisa dikaitkan dengan prodi kuliah kalian gitu ya. Jadi tetap harus kira-kira. Jadi jangan sampai kita menentukan minat yang kita suka itu keluar dari ruang lingkup prodi perkuliahan yang diambil. Kemudian selanjutnya adalah langkah menentukan judul seperti apa. Ketika teman-teman sudah bisa mendapatkan potensi diri teman-teman ada di mana, kemudian teman-teman juga sudah tahu kira-kira tertarik di bidang apa yang sudah saya jelaskan tadi ya, ada berbagai macam bidang. Kalau misalnya
di bidang pertanian, misal tertarik di bidang teknologi tanam yang dengan inovasi baru yang ada sekarang gitu kan, mencampurkan inovasi di zaman sekarang ini dengan teknologi penanaman benih seperti itu. Nah, itu kan ada banyak ya bidang-bidang tertentu yang bisa digali yang tentunya kalian lebih menguasai dari saya di prodi kalian masing-masing. Kemudian langkah menentukan judul setelah menemukan minat dan potensi tadi itu apa? Yakni teman-teman silahkan setelah menemukan bidang yang kalian sukai, topik yang kalian sukai, carilah isu atau berita atau permasalahan yang berkaitan dengan minat yang kalian ambil. Mengambilnya dari mana, Kak? Yaitu dari lingkungan sekitar, ya, dari pengamatan, dari sosial media, televisi, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya. Implementasinya bagaimana? Oke, saya beli analogi ya. Contohnya teman-teman minat di bidang mental health atau kesehatan mental, seperti itu ya. Nah, terus kalian lihat dari lingkungan sekitar kalian, nggak usah jauh-jauh. Kalian lihat dari lingkungan perkuliahan, pertemanan perkuliahan. Ada banyak yang misalnya tekanan stresnya tinggi, jadi cenderung murung hari-harinya, mudah panik, mudah tremor dan lain sebagainya. Artinya ada permasalahan di sini. Kira-kira ada masalah apa sih yang sebenarnya terjadi yang mengakibatkan banyaknya mahasiswa memiliki struggle atau kesulitan dalam mengakomodir bagaimana kesehatan mental mereka. Kemudian dari sosial media, sebagaimana kita lihat, ada banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi. Contohnya cyberbullying, ya. Kemudian apalagi? Contohnya ada sexual harassment atau kekerasan seksual, baik secara cyber ya, secara jari jemari ataupun secara langsung gitu ya. Kan ada yang namanya verbal abuse, ya kan ada physical abuse atau kekerasan secara verbal maupun kekerasan secara fisik. Nah, itu kan permasalahan-permasalahan yang bisa diangkat atau mungkin kita melihat maraknya anak muda zaman sekarang yang dengan pergaulan bebasnya itu juga suatu permasalahan atau teman-teman juga bisa lihat dari berita televisi dan lain sebagainya itu ya. Nah, setelah teman-teman melihat ada berbagai macam isu dari media-media yang saya jabarkan tadi, lingkungan sekitar, sosial media, televisi, jurnal ilmiah, platform yang lainnya, setelah kalian menemukan suatu permasalahan yang sekiranya kalian minat untuk menggali masalah tersebut, kemudian apa? Tentukanlah topik utamanya, tentukanlah topik utama permasalahannya. Tadi kan sudah saya contohkan, mental health. Oke, kalian mau cari topik utamanya apa nih yang digali dari mental health? Karena mental health itu luas sekali, teman-teman. Ya, jadi silahkan kalian tentukan topik utama dari permasalahan yang akan kalian angkat. Caranya bagaimana? Setelah kalian menentukan permasalahan supaya bisa mengerucut menjadi judul, kemudian teman-teman bisa menentukan variabel atau hal yang akan diteliti, kemudian kalian bisa menentukan subjek penelitiannya atau orang yang akan diteliti, kemudian menentukan metode penelitiannya, kemudian bisa menghasilkan judul. Mari kita bedah satu persatu. Nah, di sini bagaimana contoh penerapannya? Saya akan memberikan dua contoh penerapan dalam penyusunan judul dengan mudah. Ya, silakan teman-teman bisa dilihat di layar. Di sini kita ambil contoh yang saya jelaskan tadi, topik permasalahan utamanya adalah mental health. Ya, nah, kita sudah nemu nih, topik permasalahannya adalah kesehatan mental. Kenapa? Kalau misal ditanya kenapa kamu ngambil topik permasalahannya mental health? Ya karena mental health saat ini sedang marak sekali dibahas ya, baik secara offline maupun secara online di media sosial maupun di bangku perkuliahan. Dan ini menjadi momok permasalahan besar di kalangan remaja maupun mahasiswa atau usia dewasa seperti itu ya, yang permasalahan mental ini bisa menjadi suatu masalah yang bisa dibilang kendala besar ya dalam menghadapi kehidupan perkuliahan. Kemudian, variabel itu bagaimana cara menentukannya? Nah, kita tidak mungkin meneliti satu variabel saja kalau misal memang mau ibaratnya next level lah, penelitiannya next level ya, jangan satu variabel gitu ya. Nah, cara menambahkan variabelnya adalah seperti ini. Ketika teman-teman berada di suatu bidang tertentu ya, misal kalian bisa mengambil topik tersebut digabungkan dengan prodi yang kalian geluti ya. Contohnya, kalau misalnya di prodi PAI nih ya, yang prodinya saya nih misal, intensitas membaca Quran itu juga bisa dijadikan sebuah variabel yang akan diukur bersama dengan mental health. Ya, bersama dengan mental health. Contohnya, kita mengambil dua variabel ini.
topik permasalahannya tadi mental health, variabel pertama yang diambil juga mental health, dan variabel kedua yang akan diteliti adalah intensitas membaca Al-Quran. Nah, ini berlaku untuk seluruh prodi ya. Jadi silahkan kalian tentukan variabel. Jadi hal apa sih yang akan kalian kaitkan seperti itu. Contohnya nih, misalnya mau di prodi farmasi gitu ya. Eh, apa namanya? Efektivitas daun bidara terhadap apa? Nah, apanya ini adalah yang variabel kedua. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Jadi, kita meneliti dua variabel atau memilih dua variabel tersebut untuk menyusun judul. Variabel pertama tadi mental health, kedua intensitas membaca Al-Quran. Nah, subjeknya atau responden penelitian kita itu siapa? Yakni kita pilih contohnya mahasiswa semester akhir. Harus punya alasan. Ketika kalian memilih subjek penelitian, kalian juga harus punya alasan. Kenapa? Kenapa kalian memilih populasi itu? Kenapa kalian memilih subjek penelitian itu? Yakni mahasiswa semester akhir. Kenapa? Ya jawabannya karena tingkat stres gitu ya, yang terjadi pada mahasiswa semester akhir itu cenderung tinggi. Kenapa? Karena tekanannya banyak. Dimulai dari ditekan dengan ini contohnya ya, skripsi, ditekan dengan tekanan skripsi, ditekan dengan tekanan apa namanya, misal disuruh nikah sama orang tuanya gitu kan, ini kan usia dewasa awal seperti itu ya. Kemudian belum lagi misal ada relationship-nya ya, romance relationship, ada yang mungkin punya hubungan-hubungan tertentu nih yang sebenarnya nggak boleh tapi dijalani jadi bikin tambah stres dan lain sebagainya, karena quarter life crisis gitu ya. Jadi kalian mengalami berbagai macam tekanan dari berbagai sisi. Makanya kenapa memilih mahasiswa semester akhir? Ya karena tingkat stresnya itu cenderung tinggi. Kemudian metode penelitian yang dipilih ya, metode yang penelitian yang dipilih itu seperti apa? Kalian itu bisa memilih dua metode penelitian. Kalian pasti sudah tahu ya, ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini pasti banyak sekali pertanyaan karena saya sering mendapatkan pertanyaan yang sama dari banyak pihak ya. Cara menentukan metodenya gimana, Kak? Jadi gimana caranya biar kita tahu kita tuh pakai metode kuanti atau kuali? Cara tahunya tuh gimana, Kak? Gitu. Nah, nanti kita akan bahas ya. Jadi sementara kita pilihkan seperti ini dulu antara kuanti atau kuali seperti itu ya. Kemudian, ketika kalian membuat judul, harus ada kalimat research-nya atau kata research-nya, mohon maaf. Contohnya, pengaruh, hubungan, analisis, efek, dampak, dan lain sebagainya. Nah, kita akan susun nih ya. Kalian lihat ke layar. Topik permasalahannya adalah mental health. Variabel pertama mental health, kedua adalah intensitas membaca Al-Quran. Subjek penelitian kita adalah menggunakan populasi mahasiswa semester akhir. Misalnya metode penelitiannya belum kita tentukan, dan judul sudah bisa dibentuk, yakni adalah hubungan intensitas membaca Al-Quran dengan kesehatan mental pada mahasiswa tingkat akhir. Ya, jadi mudah sekali untuk menentukan selama kalian sudah apa tadi di awal, menentukan potensi dan juga menentukan minat kalian berada di bidang apa. Ya, jadi jangan ngasal. Di awal langkah pertama sebelum menyusun ini, kalian harus menentukan dulu minat kalian ada di mana. Kenapa sih Kak harus nemuin minat dan kesukaannya dulu, bidangnya di mana, supaya proses kepenulisan skripsi itu kalian nyaman, kalian enjoy, kalian menikmati proses kepenulisan skripsi sampai akhir seperti itu. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Nah, ini yang dari bidang kesehatan mungkin ya, bisa dipakai, bisa jadi contoh maksudnya untuk gambaran. Topik permasalahan yang sekarang adalah kebiasaan buruk merokok. Ini ya. Teman-teman bisa menyaksikan di sekitar kalian. Tadi kan saya sudah bilang ya, mencari topik permasalahan itu mudah. Tidak perlu susah-susah, lihat di sekeliling kalian. Pasti akan ada banyak topik permasalahan. Contohnya adalah kebiasaan buruk merokok. Di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga mungkin, di lingkungan pertemanan, perkuliahan, dan lain sebagainya. Kebiasaan buruk merokok ini menjadi momok besar. Bahkan yang jadi sering timbul masalah itu misalnya merokok di jalan gitu ya, di mobil tangannya sambil keluar, ya kan, ngebuang puntung rokoknya, berdampak banyak. Atau ayah yang tidak punya kesadaran tinggi merokok dan apa namanya asapnya masih nempel di baju, bisa berdampak ke anak-anak dan lain sebagainya, jadi permasalahan ya. Ini bisa diambil oleh anak-anak kesehatan dan sekitarnya ya. Nah, ini variabel utama yang kita lakukan, kita gunakan adalah kebiasaan merokok. Nah, kemudian variabel kedua, kira-kira
merokok ini berdampak pada hal apa sih yang akan kita kaitkan, yang akan kita teliti? Nah, di sini saya mengambil contoh bahwa kebiasaan merokok ini bisa berdampak pada tekanan darah seseorang. Seperti itu ya. Jadi kebiasaan merokok dalam sehari-hari itu akan berdampak pada bagaimana tekanan darah seseorang. Nah, setelah kita menentukan ini, nggak harus tekanan darah ya. Misal kalian menentukan kebiasaan merokok, kalian kepingin menggunakan variabel kedua itu yang lain, misal kanker paru gitu kan ya, kemungkinan kanker paru itu kan juga bisa juga gitu. Nah, subjeknya atau populasi yang akan kita pilih itu mana? Nah, karena kita tahu orang-orang yang cenderung aktif sekali merokok itu adalah orang-orang yang berada di usia dewasa awal ya. Mereka adalah perokok aktif sebagian besar seperti itu. Jadi kalian memilih populasinya adalah orang-orang di usia dewasa awal. Kemudian metode penelitiannya bagaimana? Kalian bisa menggunakan metode penelitian cross sectional ya. Apa itu cross sectional? Yakni penelitian untuk mempelajari korelasi atau hubungan antara faktor-faktor resiko dengan cara pendekatan atau pengumpulan data sekaligus pada satu saat tertentu saja. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah dengan menggabungkan dua cara, ya, dua cara pengumpulan data. Kalau di penelitian ini kan kita mengukur dua hal, kebiasaan buruk merokok dan kita mengukur tekanan darah. Kebiasaan buruk merokok itu bisa diukur dengan mengisi kuesioner yang sudah eligible ya kuesionernya. Nah, yang kedua ada tekanan darah. Itu peneliti perlu mengecek tekanan darah di waktu yang bersamaan ketika kita juga sedang memberikan butir-butir kuesioner tersebut kepada responden. Seperti itu ya. Jadi, ketika peneliti mengecek tekanan darah itu, nanti hasil tekanan darahnya juga diisi atau dimasukkan ke dalam kuesioner. Ya, itu yang disebut sebagai cross-sectional study. Kemudian, bagaimana nih cara menggabungkan hal-hal yang sudah kita susun tadi dari awal untuk contoh yang kedua ini? Kita bisa gunakan hubungan kebiasaan merokok pada usia dewasa awal dengan tekanan darah, atau bisa dibalik juga, hubungan kebiasaan merokok terhadap tekanan darah pada usia dewasa awal. Seperti itu. Jadi sebenarnya mudah ya untuk menentukan judul itu. Cuman yang menjadi kendala itu rata-rata adalah di step awalnya tadi. Menentukan minat dan menentukan potensi. Itu sebenarnya yang menjadi PR besar bagi para mahasiswa, karena banyak mahasiswa yang kebingungan menggali potensi diri. Maka dari itu silahkan ya kalian mulai meneliti diri sendiri gitu ya bahasanya. Kira-kira kalian ini suka atau tertarik di bidang apa seperti itu supaya mempermudah kalian dalam penentuan judul ini. Jadi apa tadi? Menentukan potensi dan minat. Kemudian silahkan cari topik permasalahan yang kalian suka untuk dipecahkan, yang kalian kepo gitu ya, yang kalian merasa antusias untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian kalian setelah itu menentukan topik permasalahan, kemudian kalian bisa menentukan variabel ya, variabel A itu apa, variabel B itu apa, kemudian setelah itu populasinya di mana atau siapa target penelitiannya juga ditentukan. Kemudian metodenya mau seperti apa, ini boleh di skip dulu, nanti kita bahas. Dan setelah itu boleh disusun kata-katanya. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya mudah saja dalam menentukan judul skripsi. Seperti itu. Yang penting bisa menentukan langkah awal tadi. Nah, kemudian ada mini research ya, atau penelitian kecil-kecilan bahasanya seperti itu. Nah, mini research ini dilakukan untuk apa sih, Kak? Jadi, mini research ini dilakukan untuk mempermudah kalian dalam penyusunan draft skripsi kalian. Ya. Jadi, carilah penelitian terdahulu yang serupa dengan judul yang sudah kalian buat. Untuk apa? Untuk dipelajari. Ya. Jadi, ketika tadi saya sudah menjelaskan kepada teman-teman langkah-langkah untuk menyusun judul seperti apa, ya, dari awal tadi kalian sudah menemukan nih satu judul ya, judulnya ini misal. Silahkan coba cari di search engine, minimal di Google Scholars dulu ya. Kalian bisa copy paste judul yang kalian buat, kemudian dicari di Google Scholar apakah sudah banyak penelitian terdahulu yang dilakukan
yang serupa dengan judul kalian atau belum. Nah, jika belum, maka silakan kalian olah lagi judulnya supaya mempermudah kalian untuk mencari referensi. Sebenarnya bagus-bagus saja kalau penelitiannya itu langka, jarang dilakukan, masih belum banyak yang meneliti, itu bagus sekali sebenarnya. Kalian menjadi pencetus seperti itu ya. Tapi kalau kalian pengen ngejar cepat gitu kan, pengen ngejar praktis, maka lakukanlah suatu penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti lain, lalu kalian lakukan pembaruan, ya. Jadi ada keunikan tersendiri penelitian kalian dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, meskipun topik penelitiannya sama. Kalian bisa ubah di populasinya ya, atau subjek yang kalian teliti, seperti itu. Nah, jadi mini research ini yang sudah saya arahkan tadi, silakan searching judul yang sudah kalian buat di Google Scholar. Lalu pelajari, pilih judul-judul, misal ada 10 judul nih yang kayaknya kok serupa dengan judul yang kalian buat. Ya, setelah itu kalian pelajari konsep penelitiannya. Nah, sebelum itu banyak sekali luar biasa yang sering bertanya kepada saya di berbagai macam platform ya, dari mulai Instagram ya, WhatsApp dan lain sebagainya, itu tanya ke saya, Kak Pauline, search engine atau teknologi untuk searching jurnal itu apa aja sih, Kak? Nih, teman-teman ya, kalian itu bisa searching di Google juga buat nyari itu, ya. Contohnya, search engine untuk mencari jurnal. Itu nanti akan muncul banyak. Ya, jadi kita harus pintar-pintar menggunakan teknologi yang ada, teman-teman. Sebenarnya segala sesuatu yang kita butuhkan, kita cari, itu tersedia di teknologi yang sekarang sudah luar biasa canggih. Namun, di sini juga sudah saya cantumkan beberapa contohnya ya. Bisa dilihat teman-teman nih yang suka bertanya, bisa dilihat ada Google Scholar, ada Science Direct, ada ProQuest, Publish and Paris, Semantic Scholar, SciencePub, PubMed, PubMed Central, ada DOAJ, Springer Open, Akademia.edu, IJEA, Biomed Central, Perpusnas, dan lain sebagainya. Jadi, kalian bisa menggunakan, ini ada banyak banget itu ya, udah saya sebutkan, itu kalian bisa menjadikan hal-hal tersebut sumber kalian, sumber referensi ya, sumber bacaan teman-teman. Jadi ada banyak sekali teman-teman. Di luar dari apa yang saya cantumkan di sini, tentu masih ada banyak sekali. Nah, kemudian setelah itu, setelah kalian searching ya, setelah kalian searching judul yang kalian buat di search engine itu tadi, pelajarilah metode yang diambil. Jadi, selain mempelajari kerangka atau konsep kasar dari suatu penelitian itu yang mirip konsepnya yang mirip topiknya dengan kalian, selain mempelajari konsepnya, kalian juga wajib banget mempelajari metode yang diambil. Tadi di awal kan saya menjelaskan metodenya kita lewatin dulu deh dalam penyusunan judul karena masih bingung pasti kan, nggak tahu clueless, nggak tahu nih caranya nyusun metode tuh gimana, nggak tahu nih menentukan metodenya tuh pakai apa pertimbangannya. Nah, pertimbangannya tuh pakai ini, mini research. Jadi, dari seluruh penelitian terdahulu yang topiknya sama dengan kalian, sebagian besar tuh kira-kira pakai metode apa sih? Nah, silahkan kalian bisa tentukan sendiri. Misal, ada yang pakai kuantitatif nih, Kak. Dari judul yang saya bikin, itu ngitungnya pakai SPSS. Nanti instrumen atau alat penelitiannya itu pakai kuesioner. Nah, kira-kira kok kayaknya menarik nih. Nah, setelah kalian menentukan misalnya mau pakai kuantitatif aja gitu ya, boleh, maka pelajari. Pelajari metode yang ada di penelitian terdahulu itu. Ya, jadi kuncinya tidak boleh malas membaca, karena ini menjadi kendala besar bagi teman-teman yang merasa banyak bingungnya gitu. Jadi sebenarnya kebingungan-kebingungan itu adalah hadir dikarenakan kemalasan kita untuk membaca. Itu saja poin permasalahannya. Ya. Kemudian, setelah kalian mendapatkan berbagai macam referensi gitu ya, atau tolak ukur penelitian yang serupa, dari search engine yang ada di situ, kalian kumpulkan, misal ada 10 sampai 15 penelitian terdahulu yang mirip dengan topik yang kalian ambil, pelajari konsep dasarnya, dimulai dari kira-kira latar belakang mereka itu membahas tentang apa saja,
kemudian populasi mereka itu ada di mana. Nah, itu kalian bedakan, kalian cari keunikan ya dari penelitian kalian yang membedakan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian setelah itu tadi yang sudah saya sampaikan, pelajari metode yang diambil. Misal dari 15 penelitian terdahulu yang serupa, itu 8 diantaranya menggunakan metode kuantitatif, ya, metode korelasi kuantitatif. Nah, mungkin kalian tertarik dengan metode itu, maka silahkan. Atau mau menggunakan deskriptif kualitatif yang datanya diambil dari wawancara, observasi, dan lain sebagainya, itu juga bisa diambil. Jadi, penentuan metode yang akan diambil itu bergantung pada kesanggupan kalian. Kira-kira saya mau ngambil metode yang mana? Oke, kalau misalnya mau pakai yang kuantitatif tadi, silahkan pelajari metode kuantitatif itu yang ada di jurnal terdahulu, dipelajari, ya, dipelajari. Walaupun, Kak, tapi kan kalau di jurnal-jurnal kayak gitu nggak dijelasin cara-cara ngolah datanya, langkah-langkahnya. Ya, searching, belajar. Di YouTube ada banyak tutorial cara menghitung menggunakan SPSS, ada banyak cara tutorial menghitung menggunakan Excel, dan lain sebagainya. Pada intinya jangan malas membaca, jangan malas mencari tahu, dan jangan malas mencoba. Kemudian, setelah kita tahu metode yang mau diambil pakai apa, itu tadi ya, pelajari pembuatan dan penggunaan instrumen penelitiannya. Perlu diketahui karena saya memperhatikan ternyata masih ada banyak sekali di antara kalangan mahasiswa yang tidak tahu kalau misalnya instrumen penelitian itu harus diuji. Instrumen penelitian itu apa sih, Kak? Nah, kita ambil simpelnya saja, itu adalah kuesioner. Yang sering sekali digunakan itu adalah kuesioner, gitu ya. Butir-butir pertanyaan gitu simpelnya. Nah, rata-rata orang ini berpikiran bahwa, oh, kalau kuesioner berarti kita tinggal bikin pertanyaan terus disebar ya. Tidak seperti itu cara kerjanya. Tapi kuesioner yang kita gunakan dalam penelitian kita itu harus eligible atau harus teruji bahasanya. Jadi bukan asal membuat pertanyaan kemudian disebar, tapi kita harus membuat uji coba. Kalau misal teman-teman mau membuat pertanyaannya manual gitu, karena belum ada penelitian terdahulu gitu. Jadi kalian bikin pertanyaan sendiri, kemudian nanti ada langkah-langkahnya, nanti kapan-kapan mungkin kita bisa bahas gitu ya, langkah-langkah pembentukan dan pembuatan kuesioner. Nanti kalian buat butir-butir pertanyaannya sendiri, setelah itu kalian melakukan uji coba. Disebar misal minimal ke 30 responden, nanti diuji. Apa yang diuji? Ada uji validitas untuk menguji kevalitan setiap butirnya, dan ada uji reliabilitas, kekonsistenan daripada butir kuesioner tersebut. Nanti ketika itu sudah lulus uji itu, maka baru boleh dipakai untuk penelitian. Tapi ada langkah cepatnya untuk tanpa perlu melakukan uji validitas dan reliabilitas. Caranya adalah silahkan teman-teman cari ya kuesioner yang sudah teruji. Kalian boleh pakai kuesioner orang lain untuk penelitian kalian. Jadi nanti jatuhnya bukan ngejiplak ya, bukan ngeplagiat ya, tapi kalian mensitasi ya, mensitasi. Jadi kalian ibaratnya mengambil kuesioner tersebut sebagai bahan instrumen penelitian kalian. Contohnya kalau di Fakultas Psikologi itu ada yang namanya kuesioner pengukur kesehatan mental atau kuesioner pengukur kesejahteraan mental. Itu dari ahli psikolog, itu ahli psikologi kalau nggak salah namanya Rif. Nah, itu bisa dipakai ya. Atau mau menguji kualitas hidup seseorang. Itu kuesionernya ada dibuat oleh World Health Organization atau WHO. Itu juga sudah eligible, sudah valid. Kalian bisa pakai itu tanpa harus kalian membuat kuesioner dari nol ya. Jadi kalian bisa kok, nggak harus bikin kuesioner, tapi kalian mensitasi gitu ya, atau mengambil kuesioner-kuesioner tersebut sebagai reference atau sebagai bahan instrumen penelitian kalian, seperti itu. Setelah itu silahkan cari tahu cara pengolahan datanya ya. Kalau misalnya korelasi itu rumusnya bagaimana ya, cara menghitungnya di SPSS itu bisa dicari tahu caranya di YouTube. Ada banyak sekali. Saya rasa semua rumus dalam skripsi, tutorialnya itu sudah ada di YouTube.
Jadi sangat mudah sebenarnya. Yang penting tadi kembali lagi tidak boleh malas ya. Nggak boleh malas mencari tahu, nggak boleh malas membaca, nggak boleh malas apa? Apa ibaratnya mempelajari sesuatu seperti itu. Setelah melakukan mini research, teman-teman, tentunya kita sudah mendapatkan apa dari langkah-langkah yang saya jelaskan tadi. Teman-teman sudah mendapatkan tadi ya, teman-teman bisa tahu potensi diri kalian, tahu minat kalian di mana, kemudian teman-teman bisa menentukan judul ya, kalimat judul yang kalian sudah susun dari langkah-langkah yang saya jelaskan. Setelah menemukan judul, kalian melakukan mini research untuk apa? Untuk menentukan metode, untuk mempelajari konsep dasar atau konsep kasar dari draft skripsi kalian, dan mencari tahu instrumen atau alat penelitiannya itu menggunakan apa, apakah ada banyak penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dengan topik yang serupa yang kita pilih, kemudian kita pelajari bagaimana metode dan pengolahan datanya, seperti itu. Jadi kita sudah dapat banyak tadi ya. Nah, selanjutnya, setelah kalian menentukan judul dan sudah mempelajari konsep secara keseluruhan, artinya kurang lebih nih ya, sebelum konsultasi ke dosen, kalian sudah punya judul yang matang, juga sudah bisa menjelaskan konsep kasar mengenai konsep penelitian yang akan kalian lakukan. Nah, konsultasi dengan dosen. Digunakan untuk apa sih? Kalian rata-rata kan pasti takut nih ya kalau mau konsultasi ke dosen, kayak aduh takut nih, takut udah diserang duluan, apalagi dosen pembimbing aku killer kah dan lain sebagainya, bla 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 bla, dihadapi saja. Ibaratnya segala sesuatu udah qadarullah ya, sudah takdirnya gitu. Jadi pasti nggak akan salah tempat. Teman-teman yang dapat dosen killer ataupun teman-teman yang dapat dosen enakan, itu sudah takdir Allah dan semua itu pasti yang terbaik. Tah sekiller apapun dosen yang kalian dapatkan, kalau memang sudah takdirnya di situ, pasti akan Allah mampukan gitu ya. Nah, konsultasi dengan dosen untuk melakukan perbaikan. Jadi, ketika kalian sudah dapat judul, ya tetap dikonsultasikan, itu wajib ya, karena kan pada akhirnya yang meng-ACC proses kalian itu adalah dosen. Jadi dikonsultasikan kepada dosen kalian, dosen pembimbing kalian nih masing-masing, kira-kira perlu ada perbaikan tidak dari judul dan konsep yang sudah kalian temukan. Kalau misal ada sedikit banyaknya perubahan, sedikit banyaknya perbaikan, diikuti arahan tersebut dengan bermodalkan wawasan yang sudah teman-teman cari tahu sebelumnya, ya, diikuti arahan dan saran. Kemudian, jika teman-teman tidak paham atas revisi dari konsep dasar yang dosen berikan, tanya. Jangan diem aja, karena rata-rata mahasiswa itu kalau dikasih revisi, kalau dikasih saran atau perbaikan itu iya-iya aja. Padahal ada banyak yang nggak paham nih sebenarnya. Mungkin karena terlalu dikuasai rasa takut gitu ya. Jadi iya iya aja kalau misalnya lagi dikasih apa namanya saran, dikasih perbaikan gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya teman-teman, karena ini sangat mempengaruhi proses berkelanjutan ke depannya gitu. Jadi apa kalau ada yang bingung, kalau ada yang nggak paham itu ditanyakan ketika sedang revisi itu. Kemudian kalau misalnya teman-teman sudah bertanya, dijawab kok masih belum paham, misalnya nggak 100% terjawab seperti itu ya dari apa yang kalian tanyakan, tadi kalian bisa cari tahu sendiri, kalian bisa eksplorasi sendiri dengan ilmu atau teknologi yang menyediakan berbagai macam ilmu pengetahuan sekarang gitu ya. Jadi jangan diem aja gitu. Intinya kalau bingung itu jangan stagnan ya, jangan diem, jangan nggak ngapa-ngapain. Jadi itulah yang membuat kalian terpuruk ketika di kondisi-kondisi penyusunan skripsi karena diem aja itu tadi. Nah, kadang ada yang suka tanya juga nih, kemudian Kak, kan kita udah nih di ACC sama dosen, gitu kan. Terus habis sudah di ACC judulnya, sudah menentukan minat bakat, sudah menentukan judul tepatnya, metodenya, mempelajari konsep dasarnya, bingung nih Kak, bab 1, 2, 3, 4, 5 tuh isinya gimana gitu. Nah, ini kan saya nggak mungkin nih ya jelas apa namanya kita bahas satu per satu babnya karena waktunya terbatas gitu. Jadi saya sudah buat rangkuman di sini. Fokus per babnya itu dalam deskripsi itu seperti apa saja. Yang pertama, ada bab 1. Bab 1 itu fokus kepada pendahuluan ya. Fokus pada akar masalah yang diangkat dan tujuan kalian meneliti itu apa? Tujuan kalian melakukan penelitian itu apa? Nah, ini di sini kalian jabarkan. Karena ada suatu penelitian yang tidak bertujuan jelas. Jadi nggak ada tujuan akademisnya terutama ya.
hanya sekedar menarik aja tuh nggak cukup, tapi harus bertujuan, teman-teman. Ya, jadi di bab 1 atau pendahuluan itu kita membahas mengenai fokus kepada permasalahan yang diangkat, kenapa, ya, alasannya tuh apa kita mengangkat masalah tersebut gitu. Contohnya kan tadi gitu ya, kalau mental health, kenapa saya ngangkat mental health di populasi mahasiswa tuh ya karena mahasiswa sekarang banyak nih yang kesehatan mentalnya terganggu atau mahasiswa banyak nih yang kesulitan memanage kesehatan mental mereka karena zaman semakin berubah, teknologi semakin canggih, pergaulan semakin berbeda, menjadi tantangan besar bagi mahasiswa. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuannya dilakukan penelitian ini adalah diharapkan untuk meningkatkan kesadaran bahwa bagaimana pentingnya kesehatan mental di kalangan masyarakat, bukan hanya di mahasiswa seperti itu ya. Jadi semakin bisa termanage dengan baik dan lain sebagainya gitu. Jadi bertujuan penelitiannya. Kemudian setelah bab 1 ada bab 2, ya ini bab 2 berisi tentang kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini membahas apa sih teman-teman? Yakni adalah mencari dan menulis referensi dari jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya. Pada intinya, kajian pustaka itu kalian membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian kalian yang kalian pilih gitu ya. Jadi contohnya, menurut misalnya saya ambil contoh saya sendiri gitu ya. Menurut Pauline 2023 dalam sebuah penelitiannya yang berjudul ini mendapati hasil bahwa ini berkaitan dengan ini dengan menunjukkan hasil penghitungan data sekian 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 sehingga bla 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 itu dikaitkan dengan topik yang kalian ambil. Jadi pada intinya di bab 2 itu kalian fokus mereview gitu ya, mereview atau membahas kajian-kajian pustaka yang sudah ada. Itu boleh diambil dari jurnal, dari buku, ataupun artikel-artikel ilmiah kayak gitu ya, yang berkaitan dengan penelitian kalian seperti itu. Jadi mini research yang kalian lakukan di awal tadi juga bermanfaat untuk menyusun bab 2 seperti itu. Kemudian bab 3, metode penelitiannya. Nah, bab 3 ini membahas tentang metode atau cara tempuh penelitiannya itu seperti apa. Ya, ini penjelasan ya mengenai metode yang kalian gunakan. Ya. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, cara penentuan metode itu mudah, ya. Walaupun di awal kalian pasti ngerasa nol banget gitu, clueless. Pas kalian udah nemu 15 penelitian terdahulu, 10-nya pakai kuantitatif, 5-nya pakai kualitatif nih, misal ada 15 gitu ya, misal 10-nya kuanti, 5-nya kuali. Ah, berarti kayaknya enakan pakai kuantik nih, walaupun saya belum tahu nih cara pengolahan datanya gimana. Tapi ya udah, kalian cari tahu kuantitatif yang kalian pakai itu yang mana. Contohnya studi korelasi, pakai chi-square gitu. Misal ya, kalian pakai studi korelasi. Nah, kalian bahas itu di situ di metode penelitian. Kalian menggunakan kuantitatif, menghitung dengan menghitung nilai uji korelasi, menggunakan perhitungan chi-square yang akan dihitung menggunakan SPSS, bla 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 bla. Jadi kan pada intinya proposal bab 1 sampai 3 itu membahas rencana penelitiannya, dimulai dari tadi mengangkat masalahnya apa, kenapa mengangkat masalah tersebut, tujuan dilakukannya penelitian itu apa, kemudian kalian menjabarkan teori-teori yang sudah ada dari penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang akan kalian lakukan, kemudian kalian jelaskan metode ataupun langkah daripada pelaksanaan penelitiannya seperti apa, pengumpulan datanya seperti apa, alat-alat penelitiannya menggunakan apa. Contohnya alat tadi itu ada apa? Kuesioner, ya kan? Ada observasi, ada wawancara, ada dokumentasi, ada studi literatur. Nah, itu alat-alatnya dalam mengumpulkan data. Kemudian setelah itu kalian jabarkan pengolahan datanya seperti apa sih di bab 3 ini. Ya, yang tadi dengan SPSS kalau kuantitatif atau bisa juga dengan Excel. Kalau kualitatif itu bisa dengan pengolahan kata, pengolahan kalimat, pembandingan antara pendapat peneliti A dengan peneliti B dan lain sebagainya. Seperti itu. Setelah melakukan ujian proposal ya dari bab 1 sampai 3 kan memproposalkan, mengajukan sebuah penelitian. Nah, setelah itu masuk ke bab 4 yaitu membahas tentang
hasil dan pembahasan, yakni berupa interpretasi atau implementasi ya dari hasil penelitiannya. Jadi maksudnya adalah ketika kalian sudah mendapati hasil penelitian, kita ambil contoh yang pertama tadi ya, hubungan kesehatan mental, hubungan intensitas membaca Al-Quran dengan tingkat kesehatan mental pada mahasiswa tingkat akhir, ya kan? Dua-duanya nih kita isi dengan kuesioner, ya kan? Kita hitung dengan menggunakan rumus korelasi. Nanti di SPSS akan ada angka yang menunjukkan bahwa mereka berhubungan atau tidak. Lalu diinterpretasikan di bab 4 ini, dijelaskan ketika dia berhubungan, artinya dia saling mempengaruhi satu sama lain. Jika intensitas membaca Al-Qur'annya rendah, oh ternyata didapati bahwa mental health-nya juga rendah. Ataupun sebaliknya, ternyata didapati dari data, jika intensitas membaca Qur'annya tinggi, maka selaras, ternyata mental health-nya juga bagus atau tinggi. Nah, ini kemudian nanti diinterpretasikan atau dijabarkan ke dalam sebuah kalimat di dalam bab 4 itu, ya. Yang dimana bab 4 itu membahas tentang hasil-hasil data yang kalian olah, gitu. Kemudian ada bab 5, yakni simpel saja. Kalau bab 5 itu hanya kesimpulan dan juga saran. Nah, kesimpulan itu cukup, tidak perlu yang bertele-tele. Pada intinya itu kesimpulan harus menyatakan sesuatu yang solid, sesuatu yang jelas dan terukur, ya. Contohnya tadi, kita ambil judul yang sudah kita buat tadi, ya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mendapati hasil bahwa intensitas membaca Al-Quran didapati nilai sebesar bla 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 dengan melakukan uji korelasi dan dari hasil angka tersebut dapat disimpulkan bahwa intensitas membaca Al-Quran mempengaruhi tingkat kesehatan mental seseorang. Dengan demikian, semakin tinggi intensitas membaca Al-Quran, maka semakin tinggi pula kadar kesehatan mental seseorang. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat intensitas membaca Al-Quran, maka semakin rendah pula tingkat kesehatan mental seseorang. Selesai. Itu kesimpulan. Dan kalau saran itu adalah rekomendasi ya untuk penelitian selanjutnya yang mungkin ingin dilakukan oleh adik kelas ataupun orang lain yang mungkin penelitiannya serupa dengan kalian. Kalian memberikan rekomendasi, kan pasti sebuah penelitian itu ada kekurangannya ya. Nah, itu kalian jelasin kekurangan di penelitian ini, itu kurang meneliti di bagian ininya. Misal, mungkin untuk penelitian berikutnya bisa meneliti pada hal tersebut, kayak gitu. Jadi seperti itu ya, untuk fokus-fokus per bab di bab skripsi. Tadi bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ada kajian pustaka, bab 3 ada metode penelitian, bab 4 ada hasil dan pembahasan, bab 5 ada kesimpulan dan juga saran. Nah, kemudian tips and trick untuk proses yang cepat dan tepat, ya, yaitu adalah, sudah saya jelaskan tadi, membuat draft kasar terlebih dahulu, atau membuat konsep kasar terlebih dahulu. Jadi cari tahu dulu nih, kalian mau nyusun bab 1, 2, dan 3, bab proposal. Tadi saya sudah jelaskan ya, fokus-fokus inti daripada setiap bab itu ada apa saja. Nah, dibuat itu draft kasarnya. Contoh, bab 1 membahas apa tadi? Latar belakangnya, latar belakang masalahnya, kenapa mengangkat masalah tersebut. Kalian bisa bikin tuh poin-poin pertanyaan itu, kemudian nanti dijawab, dan setelah itu dari draft kasar itu kalian susun menjadi paragraf-paragraf per bab, seperti itu. Kemudian adalah manajemen waktu yang efektif, ya. Manajemen waktu yang efektif adalah dengan konsistensi waktu, teman-teman. Ya, tidak boleh nih menghindari procrastination atau menghindari menunda-nunda. Kemarin ada anak bimbingan saya bisa menyelesaikan skripsi hanya dalam waktu 2 bulan, bab 1 sampai 5, langsung bisa selesai sidang akhir, hanya 2 bulan saja. Pada artinya, segala sesuatu tuh mungkin dilakukan dengan waktu yang cepat, asalkan kita punya kedisiplinan waktu, kita punya dedikasi waktu, seperti itu. Nah, setelah itu,
tips dan trik yang lainnya adalah selain tadi ya memanajemen waktu dan kalian harus meluangkan waktu di setiap harinya. Jadi jangan menyisakan waktu. Mengerjakan skripsi itu jangan menyisakan waktu, tapi meluangkan waktu. Jadi kalian harus punya target dalam sehari sekian jam harus saya gunakan untuk mengerjakan skripsi seperti itu. Ya, jadi harus disiplin. Setelah itu menggunakan tools digital untuk referensi dan manajemen data. Kalau yang referensi ya alat-alat untuk search jurnal dan daftar pustaka dan referensi lainnya tadi saya sudah sebutkan. Teman-teman tadi bisa screenshot ya. Apa namanya? Search engine ada apa saja itu ada banyak sekali sudah saya sebutkan. Kalian bisa manfaatkan itu. Jadi jangan terpaku dengan Google Scholar saja. Kemudian jangan lupa pelajari cara memanajemen Mendeley dan Zotero dan lain sebagainya. Untuk memanajemen apa? Memanajemen data dan referensi tadi. Ya, karena wajib bagi kalian menggunakan Mendeley atau Zotero. Jadi untuk semester awal nih ya, yang mungkin sekarang bergabung, dari semester 1 sampai 5 mungkin yang sekarang join, itu bisa belajar dari awal untuk memanajemen bagaimana cara menggunakan Mendeley atau Zotero ya. Itu adalah alat untuk mensitasi dan memanajemen bibliografi ya, atau cara kepenulisan daftar pustaka seperti itu. Kemudian menggunakan kecanggihan digital. Nah, ini nih penting banget teman-teman. Seperti AI ya maksudnya. Tapi dalam penggunaan AI itu kita tetap harus bijak. Karena seperti ini, sudah ada teknologi di beberapa universitas yang mampu mendeteksi kalimat-kalimat atau kata-kata yang dibuatkan oleh AI. Jadi kita harus hati-hati. Kalau minta dibuatkan kalimat oleh AI, minta dibuatkan oleh teknologi digital, itu bisa terdeteksi sekarang kalau ini dibuat oleh robot atau bukan. Nah, itu nanti terhitung plagiasi juga kalau misalnya universitas kalian sudah menerapkan aturan seperti itu. Nah, jadi kita harus menggunakan AI dengan bijak ya, teman-teman. Contoh AI-nya itu seperti apa? Ada Perplexity, ada Quillbot, ada Gemini, ada Researcher and Populix and Co, ada Connected Paper, dan lain sebagainya. Itu kalian bisa pakai untuk apa saja, untuk cari jurnal juga bisa, atau untuk tanya. Nah, kalau chat GPT itu, kalian harus hati ya teman-teman, harus hati-hati sekali kalau menggunakan chat GPT. Kenapa? Karena kalau chat GPT itu rata-rata referensi yang dipakai atau yang diberikan itu fiktif atau palsu. Jadi bukan referensi asli. Jadi jurnal yang diberikan, rujukan yang diberikan itu palsu. Jadi kan harus hati-hati sekali itu. Nah, sedangkan kalau Perplexity itu atau Gemini itu mereka bisa memberikan referensi asli. Ya, cuman memang kadang perintahnya itu memang harus pakai bahasa Inggris seperti itu. Kalau Quillbot itu kalian bisa gunakan untuk memparafrase. Nah, itu kan kalian kadang suka putek ya cara ngeparafrase itu gimana? Itu kalian bisa pakai Quillbot buat ngeparafrase bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu juga bisa. Bisa buat ngecek grammarnya itu udah bener atau belum dan lain sebagainya. Ya, kalau research Populix itu bisa buat nyari jurnal connected paper juga. Nah, kalian juga jangan lupa kalau misalnya kalian sudah bisa nih pakai teknologi-teknologi AI tadi buat membantu kalian, kalian juga tetap harus mengoptimalkan yang namanya feedback atau umpan balik dari dosen pembimbing kalian. Jadi jangan kekeh ya kalau misalnya kalian diberikan saran, diikuti sarannya. Jangan kekeh dengan pendapat kalian, walaupun kalian merasa udah paling benar nih, udah paling bagus nih, udah paling canggih nih. Jadi kan, in the end of the day, kalian tetap butuh acceptance atau penerimaan dari dosen kalian. Jadi tetap harus diikuti feedbacknya, gitu ya. Jadi tadi harus bijak dengan menggunakan AI. Nah, ini AI-nya juga sudah saya tulis contoh-contoh AI-nya. Silahkan kalian eksplorasi cara menggenerate atau memerintahkan AI itu dengan baik, gitu ya. Kalian nyari judul atau menyusun judul juga bisa pakai chat GPT, gitu. Kemudian untuk penyelesaian akhir adalah menyelesaikan draft akhir. Tadi kan saya sudah bilang ya, kalian bisa bikin draft kasarnya dulu dengan membedah tadi dari hasil poin-poin yang saya jelaskan, bab 1 bahas apa saja. Kalian bikin dulu tuh draft kasarnya, pertanyaan-pertanyaan itu kalian jawab deh dengan mensitasi dari jurnal-jurnal. Jangan lupa diparafrase supaya nggak kena plagiasi. Habis itu baru kalian bikin file baru, nanti dipindahkan deh habis itu ke draft akhir. Kemudian ada proses revisi yang efektif, kemudian memeriksakan kesalahan umum, kalian bisa periksakan plagiarisme, kesalahan format, dan lain sebagainya. Kemudian baru deh mulai ke presentasi, sidang, ada persiapan materi PPT, jangan lupa kalau buat presentasi itu yang namanya PowerPoint, artinya adalah poin yang berpower gitu ya. Jadi artinya jangan berisi paragraf penuh, tapi isinya adalah poin-poin. Kemudian jangan lupa pelajari dan kuasai materi secara keseluruhan. Tentunya berdoa
Ya kita semua tahu lah ya, berdoa is one of the best key ever untuk melancarkan segala urusan kita. Oke, mungkin sementara itu dulu. Ada beberapa mungkin yang belum saya jelaskan bisa menjadi pemantik ya untuk sesi diskusi kita ke depan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan kepada Kak Fitria selaku moderator untuk memandu sesi Q&A selanjutnya. Terima kasih. Oke, Masya Allah, Barakallahu Fik. Terima kasih Kak Pauline untuk sharingnya untuk teman-teman semua di sini. Iya, ternyata selama ini yang menjadi momok terbesar atau kendala terbesar mahasiswa adalah kurang menggali potensi diri. Jadi mungkin banyak ini yang dengan mudah mencari judul dengan yang mereka sukai, tapi ternyata mereka tidak menguasai materinya. Seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang baru akan mencari judul, boleh nih nanti dicoba dari apa yang tadi disampaikan Kak Pauline, mungkin mulai dari menggali potensi diri dan sebagainya, yang sesuai dengan dan berkaitan dengan prodi yang teman-teman sekarang sedang dijalankan gitu. Baik, teman-teman, sekarang saya buka untuk sesi bertanya. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh dengan open mic atau menuliskan di kolom komentar. Silahkan, boleh. Ini yang dari semester 3 atau semester 5 udah mulai uh, yang masih di tahap skripsian, maaf, dari tahap revisian, ataupun sedang menyusun proposal gitu. Mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti bisa sharing dengan Kak Pauline, boleh dengan open mic atau menuliskan di kolom komentar. Silakan teman-teman. Oke, boleh Kak, silakan Kak Hamdan. Boleh open mic-nya. Oke, Kak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nama saya Hamdan Adib. Saya dari... Ini kedengeran ya, Kak? Ya, sudah jelas. Oke. Nama saya Hamdan Adib. Saya dari Universitas Muria Kudus. Yang saya mau tanyakan mengenai ini, Kak. Kalau kita, apa itu namanya, menyusun penelitian di bagian pendekatan penelitian khususnya, misalnya kita menggunakan metode kualitatif. Kemudian kita ingin meneliti mengenai kalau yang sekarang muncul itu kan kalau di bidang keuangan, misalnya kayak vintage, financial technology itu kan muncul ya belum terlalu lama lah kalau menurut saya yang berkaitan dengan bukan perbankan ya, tapi yang ini lebih ke uang digital seperti itu kan belum terlalu lama. Nah, kalau kita mau neliti kayak gitu, itu nanti pendekatan yang kita gunakan yang paling cocok apa ya, Kak? Apa fenomenologi, apa studi kasus, apa etnografi atau apa gitu? Mungkin bisa dibantu, Kak. Terima kasih. Oke, Oke, boleh langsung dijawab Kak Pauline? boleh. Mau langsung dijawab atau mau di apa namanya tampung dulu atau gimana? Enaknya gimana nih? Mungkin langsung dijawab dulu Kak, biar nanti saling ada feedback dengan penanya gitu. Oke, boleh. Tadi sebelumnya mohon maaf, dari universitas mana ya? Tadi saya agak kurang jelas. Universitas Muria Kudus, Kak. Oh, dari Kudus ya, Masya Allah. Oke, tadi pertanyaannya adalah bagaimana sih kita menentukan pendekatan penelitian apabila hal-hal atau topik yang kita teliti ini sebelumnya masih belum terlalu marak dibahas gitu ya. Contohnya tadi kalau di ekonomi fintech, seperti itu ya Mas Adib ya? Ya, betul, Kak. Oke, jadi dalam meneliti isu fintech gitu ya, yang saya ketahui itu sebenarnya terdapat beberapa pendekatan penelitian yang sebenarnya bisa digunakan nih, tergantung pada fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, mungkin pendekatan tadi yang sudah dicantumkan oleh Mas Adib ya, kalau tidak salah itu adalah pendekatan kualitatif nih. Seperti apa kualitatifnya? Tapi menanyakan saran baiknya seperti apa. Jadi seperti ini Mas. Sebenarnya
mau topik apapun itu, sejarang apapun topiknya, pasti sudah ada yang bahas. Nah, dari situ bisa menjadi suatu gambaran ya, atau suatu ide yang bisa kita gunakan. Nah, kita akan bahas untuk topik fintech saja tadi ya, sebagai contoh nyatanya, di pendekatan kuantitatif nih. Nah, pendekatan ini tuh cocok banget di kuantitatif apabila Mas Adib itu ingin mengukur pengaruh fintech tuh terhadap suatu aspek tertentu. Nah, contoh, jadi nggak harus sebenarnya, tadi kan saya bilang ya, carilah referensi, carilah penelitian terdahulu sebagai patokan atau sebagai gambaran kita untuk menyusun konsep dasar. Tapi tidak harus. Tadi saya sudah bilang, karena penelitian yang unik, penelitian yang bagus itu sebenarnya yang memang jarang dilakukan. Nah, contohnya misal Mas Adi mau mengambil topik fintech seperti itu ya. Nah, kalau untuk kuantitatif, cara pendekatannya itu seperti apa? Tadi saya sampaikan, yaitu kalau misalnya Mas Adi pengen mengukur pengaruh fintech terhadap suatu aspek tertentu nih. Contohnya apa? Perilaku konsumen, kemudian ada apa ya, dampaknya terhadap perekonomian nih, baik di Indonesia ataupun mungkin di kancah internasional dan lain sebagainya. Mungkin bisa menggunakan survei dan juga analisis statistik seperti itu. Jadi yang sering digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data. Contoh konkretnya saja ya, meneliti pengaruh fintech terhadap perilaku pembayaran digital di kalangan milenial dengan menggunakan data survei dan juga uji statistik seperti uji regresi. Kan ada uji korelasi, ada uji regresi, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi seperti itu, Mas. Misalnya kalau pengen melakukan atau memilih pendekatan itu seperti itu. Cari dulu nih topik permasalahan. Kira-kira Mas Adik tuh kepengen mengukur apanya sih sebenarnya? Kalau pengen mengukur pengaruhnya, tadi contohnya fintech terhadap apa, itu bisa menggunakan kuantitatif tuh. Contohnya tadi ya, meneliti pengaruh fintech terhadap perilaku pembayaran digital di kalangan milenial, seperti itu. Nah, kemudian kalau contoh di pendekatan kualitatifnya seperti apa? Jika tujuan penelitiannya Mas Adib itu adalah untuk memahami persepsi, memahami motivasi, atau juga hambatan yang mungkin dihadapi para pengguna atau juga penyedia layanan jasa fintech, gitu ya, layanan fintech maksudnya, pendekatan kualitatif itu lebih tepat. Jadi pertimbangannya itu seperti itu. Kira-kira data yang mau Mas Adib cari itu data apa sih? Kalau pengaruh berarti tadi pakai kuantitatif bagusnya. Kalau misalnya mau meneliti tentang tadi ya, persepsi, kemudian motivasi ataupun hambatan yang terjadi di dalam dunia fintech itu bisa menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi pendekatan ini nih lebih pas gitu kalau mencari persepsi dan lain sebagainya. Nah, caranya gimana untuk meneliti pendekatan kualitatif ini? Ya tadi saya sudah jelaskan, bisa dengan wawancara terhadap pelaku-pelaku fintech, bisa juga dengan FGD ya, focus group discussion, dan juga analisis konten yang juga biasanya dipakai. Nah, untuk contoh konkretnya nih mungkin Mas Adi bingung kalau contoh konkret dari penerapan kualitatif di dunia fintech itu seperti apa. Mungkin bisa menjajahi bagaimana sih persepsi pelaku UMKM nih. Kan banyak ya, UMKM itu kan pasti erat kaitannya dengan fintech. Nah, itu kan jadi bisa menjelajahi bagaimana sih kira-kira pola pikir, pola persepsi daripada pelaku UMKM terhadap penggunaan layanan fintech nih dalam bisnis mereka. Nah, itu bisa digunakan dengan wawancara mendalam terhadap para pelaku UMKM. Kemudian juga bisa mix method atau pendekatan campuran ya. Jadi bisa menggunakan pendekatan campuran. Lah kalau untuk pendekatan ini tuh bisa menggabungkan apa? Ya tadi kuantitatif dan juga kualitatif, memberikan gambaran secara lebih konkret malah ya, lebih holistik seperti itu, lebih menyeluruh seperti itu. Jadi bisa memulai dengan survei dulu untuk mendapatkan data kuantitatifnya, kemudian bisa didukung dengan kegiatan wawancara untuk memperoleh hasil yang diinginkan, seperti itu kan. Jadi apa namanya, mungkin ya kalau untuk contoh mix metodenya mungkin bisa meneliti tingkat penggunaan fintech secara kuantitatif dan kemudian menggali faktor-faktor pendorong dan penghambatnya itu apa saja sih dalam penggunaan fintech ini melalui wawancara kayak gitu. Dan juga bisa menggunakan studi kasus, bisa menggunakan eksperimen kayak gitu. Kalau misalnya mau studi kasus itu contohnya apa ya? Studi kasus itu bisa membahas tentang dampak implementasi fintech dengan meningkatkan
dalam meningkatkan inklusi keuangan mungkin ya, atau dalam meningkatkan kondisi keuangan di pedesaan gitu. Mungkin kan sekarang udah masuk ya UMKM di desa itu kan udah banyak yang pakai fintech juga kayak gitu. Dan juga bisa eksperimen. Jadi itu tadi kesimpulannya. Kalau eksperimen ya menguji apakah misal contohnya tampilan aplikasi dari fintech-nya itu misalnya gini, menguji apakah sebuah tampilan aplikasi pada fintech yang lebih sederhana itu meningkatkan penggunaan fitur tertentu dalam layanan fintech kayak gitu. Itu eksperimen. Jadi kita membuat aplikasi sederhana, apakah dengan penyederhanaan aplikasi fitur fintech-nya akan meningkatkan penggunaan dari layanan fintech-nya atau tidak. Nah, ini contoh dari eksperimen seperti itu. Jadi, kembali lagi, pendekatan yang bisa dilakukan ketika memang penelitian terdahulunya masih jarang dilakukan, bisa langsung dipraktikkan saja dengan tadi, pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, juga bisa dengan mix method atau campuran, bisa studi kasus, bisa juga eksperimental. Seperti itu. Seperti itu ya, Mas Adit? Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Paul untuk jawabannya. Sudah terjawab ya Kak Hamdan? Oke. Pertanyaan selanjutnya Kak, dari kolom komentar dari Kak Adinda Putri, dari Psikologi UMP Angkatan 21. Sebelumnya terima kasih banyak Kak atas materinya Kak. Izin bertanya, mohon maaf jika meleset ya Kak. Terkait bab 2, itu kan ada pembahasan mengenai grand theory ya, termasuknya berarti kan pemilihan teori yang mau dipakai untuk dijadikan acuan pengertian dan aspek-aspek variabel penelitian. Nah, kan teorinya kan banyak dari macam-macam tokoh ya, Kak. Bagaimana kita bisa mempertimbangkan dan memilih tokoh untuk dijadikan pengertian dan aspek yang mau digunakan dari banyaknya referensi. Ya, Kak. Nah, mungkin bisa dijawab langsung ya, Kak Pauline, terkait bab 2 tentang pemilihan teori. Ya, saya baca dulu ya pertanyaannya ya, sebentar. Oke, jadi bagaimana ya pertimbangan kita dalam menentukan atau memilih tokoh untuk pengertian dan aspek yang mau digunakan dari banyaknya referensi gitu kan. Jadi dari banyak banget tokoh, dari banyaknya referensi, ini patokan atau acuan pertimbangan kita dalam menentukan pendapat mana yang kita ambil. Seperti itu ya mungkin kurang lebih pertanyaannya. Itu adalah pertimbangannya kembali lagi kepada kita. Arah daripada tujuan kepenulisan kita tuh kemana? Kalau misalnya kita mau mengangkat ini kan Dinda dari psikologi ya, kalau mau ke mental health awareness, kalian bisa pakai dari tokoh-tokoh psikologi dunia yang memang mereka telah teruji pendapatnya dapat memberikan pengaruh besar atau memberikan dampak besar terhadap kesadaran kesehatan mental. Tapi kalau saran saya, ini saran pribadi ya, ini dikembalikan lagi kepada teman-teman. Ini saran pribadi dari saya, kalau saya itu pertimbangannya dalam menentukan tokoh, ataupun pendapat, ataupun persepsi, ataupun pola pikir, itu pertimbangannya adalah kembali kepada Islam. Kalau saya pribadi, seperti itu. Saya dikembalikan kepada Islam. Jadi, silahkan cari tokoh-tokoh atau pendapat-pendapat yang mendukung penelitian kalian yang berkaitan dan tetap pada koridor Islam. Contohnya, kalau saya itu meneliti di dunia kesehatan Islam dan juga di dunia psikologi Islam dan juga di dunia penelitian konseling Islam seperti itu. Jadi, segala sesuatu di dalam Islam itu pasti ada. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui, Quran itu telah membahas segala-galanya yang ada di dunia ini. Jadi mulai dari aspek ekonomi, psikologi, astronomi, geografi, kedokteran, ya kan? Semuanya, hukum, tata negara, semuanya itu udah ada di dalam Quran. Jadi otomatis semua program studi yang ada di dunia ini itu semua sudah dibahas di dalam Quran. Jadi patokan saya untuk mencari tokoh atau referensi itu kembali kepada Quran dan juga koridor Islam seperti itu. Jadi pada hakikatnya ketika kita sudah mengaitkan tokoh-tokoh tersebut, kita seenggaknya punya border, punya batasan ketika kita menulis sesuatu. Karena ada banyak sekali tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada banyaknya penulis di luar sana
yang mengeksplorasi kepenulisan tanpa adanya border. Jadi otomatis akan keluar batas seperti itu. Jadi pendapatnya akan keluar dari batasan-batasan tertentu. Nah, kita, kalau saya pribadi sebagai seorang muslim gitu kan, jadi mendapatkan batas-batas tersebut ya digunakan gitu, digunakan sebagai batasan pertimbangan saya untuk mengambil pendapat mana yang perlu diambil dan bahasan siapa yang perlu diambil juga seperti itu. Jadi tadi pertimbangan tokohnya saya kembalikan ke pribadi masing-masing. Kalau saya pribadi ya kembali ke Islam seperti itu, karena sekali lagi Islam itu tidak membatasi ilmu pengetahuan, justru Islam adalah jendela dari segala ilmu pengetahuan. Karena kalau kita mau eksplor lagi tentang Quran gitu ya, every single things that happen in this world and every single things that exist in this world, atau segala sesuatu yang ada di dunia ini tuh udah ada di dalam Quran. Seperti itu mungkin, semoga terjawab. Oke, baik. Terima kasih Kak Pauline. Kak Adinda, apakah sudah terjawab? Bisa dipahami ya Kak Adinda? Oke, terima kasih Kak. Baik. Selanjutnya teman-teman silahkan barangkali masih ada yang ingin didiskusikan, boleh bertanya melalui kolom chat atau open mic. Saya mau tahu dong, ini dari pesertanya kira-kira pada dari mana aja nih? Boleh dong di komen. Ada yang di luar dari Purwokerto kan tadi ada nih, Mas siapa tadi ya? Mas Hamdan. Iya, itu dari Kudus. Nah, coba dari luar Purwokerto selain Kudus gitu ada nggak? Coba. Atau Oke, rata-rata nih mayoritas Purwokerto nih, Kuningan, Jawa Barat. Masya Allah. Ada lagi? Ada selain dari Kuningan, selain dari Kudus, ada nggak? Nah, yang mau nanya masih bisa ya. Majalengka. Majalengka juga ada nih. Coba dari yang lain apakah ada nih? Kudus, Majalengka, Kuningan. Coba. Oh, belum ada lagi. Gitu ya. Jadi, teman-teman, buat yang mau tanya masih dibuka kesempatan. Dan jangan lupa, silahkan kalian bisa share nanti momen-momen kita di malam hari ini. Di Instagram boleh ya. Nanti jangan lupa tag Instagramnya AL atau Academy Leader. Dan juga bisa tag Instagram saya supaya saya nanti mudah menyeleksinya gitu ya. Jadi nanti insya Allah bagi teman-teman yang ditakdirkan oleh Allah terpilih untuk bisa mendapatkan kelas bimbingan eksklusif gratis itu nanti berupa kelas privat dengan saya sebanyak satu pertemuan dengan durasi 1 sampai 1,5 jam. Itu pembahasan akan dibebaskan ya. Jadi teman-teman bisa request mau bahas apapun dan dilakukan secara online tentunya. Nanti kalau misalnya dapat kesempatan dari Majalengka, kan saya nggak mungkin travel ke Majalengka gitu ya. Jadi akan dilakukan secara online seperti itu. Nanti bebas berkonsultasi tentang apapun. Selama saya bisa membantu, saya bisa menjawab, insya Allah akan saya bantu seperti itu. Oke, itu teman-teman silahkan barangkali yang masih ingin didiskusikan boleh masih dibuka. Bismillah Kak, izin bertanya boleh Kak? Ya, Boleh Kak, silakan. silahkan. Mau nanya ya Kak, aku kan masih awam banget terkait kayak skripsi. Apalagi buat anak-anak semester 5 yang masih agak ada jarak buat ngerjain. Tadi juga sempat mau ngikutin cuman sinyalnya agak naik turun. Terus ini Kak terkait pertanyaan skripsi, sebenarnya kalau orang ngerjain skripsi itu lagi neliti kisah nyata kemudian dituliskan, apa di situ termasuk ada kayak tujuan untuk solusi dari penulisan kisah tersebut yang fakta gitu Kak? Makasih Kak. Jazakallah. Ya, Wak, iya. Oke, sebelumnya tadi yang tanya siapa namanya, dari mana? Daka Zanardin, dari mana Daka? Halo, halo. Nggak ada suaranya ya di saya ya? Atau emang nggak bersuara? Ya, memang nggak bersuara Kak. Mungkin terkendala. Emang nggak bersuara ya? Oke, mungkin terkendala sinyal ya. Oke.
Daka mungkin bisa sambil mention di komen ya, dari mana asalnya dan apakah suara saya terdengar atau tidak nih oleh Daka. Takutnya nanti saya jawab ternyata nggak kedengeran nih. Jadi sayang nih ya. Terdengar, Jadi Kak. seperti itu ya. Oke. Oke. Jadi tadi mungkin Daka ini terlewat ya tadi karena mungkin kendala sinyal dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Saya jelaskan lagi. Daka bertanya, kalau misalnya skripsi itu maksudnya kita lagi jelasin suatu cerita nyata, kemudian kita tuliskan solusinya juga atau gimana? Iya, jadi seperti ini Daka. Pada dasarnya skripsi itu kita melakukan suatu penelitian ya. Kita meneliti suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat ya. Contohnya nih, tadi saya ngambil contoh kebiasaan merokok ya, hubungan kebiasaan merokok pada tekanan darah pada usia dewasa muda. Artinya, Daka tuh meneliti orang-orang dewasa muda, ya dewasa muda itu kategorinya ya anak-anak mahasiswa lah, yang punya kebiasaan merokok ini kira-kira tekanan darah tingginya bagus apa enggak? Kayak gitu. Nah, diteliti kan, ternyata rata-rata nih yang orang-orang yang merokok ini tekanan darahnya tuh tinggi, maksud saya tadi maaf, tekanan darahnya tuh tinggi gitu, nggak bagus gitu kan. Nah, berarti solusinya apa? Di situ kamu menjabarkan. Nah, ini nih kebiasaan merokok adalah suatu kebiasaan buruk yang akan berdampak pada kesehatan, bla 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 bla. Nah, solusinya adalah ayo hindari merokok jika kamu tidak mau terkena berbagai macam penyakit dan lain sebagainya. Seperti itu. Contoh yang lainnya, misal apa ya, pengaruh pola parenting fatherless terhadap perilaku mahasiswa di mana misal gitu kan. Sekarang lagi marak nih isu yang namanya fatherless ya, atau kekurangan figur ayah. Kira-kira anak-anak ataupun mahasiswa yang pola parenting selama hidupnya itu kekurangan figur ayah, mereka perilakunya tuh seperti apa sih? Jadi setidaknya kita bisa memecahkan suatu masalah dari suatu hal yang terjadi di masyarakat. Contohnya tadi ya, masalahnya bisa diambil dari lingkungan sekitar, dari sosial media. Nah, kita teliti permasalahannya, kayak gitu. Dengan cara apa? Tadi ada banyak langkah-langkah yang perlu dipenuhi dalam meneliti suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Nanti setelah diteliti, kamu baru cari solusinya. Mencari solusi pun kita tidak bisa asal, tapi kita baca penelitian-penelitian terdahulu atau penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang-orang yang lain atau oleh peneliti yang lain, mereka menyuguhkan solusi seperti apa. Seperti itu. Ataupun bisa juga menyuguhkan solusi dari para ahli. Jadi kurang lebih gambarannya itu seperti itu. Kita memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat, kemudian kita menghasilkan suatu data, ya, kemudian data itu diolah dari hasil permasalahan itu, kemudian menghasilkan apa sih? Kayak gitu. Nanti baru dicari solusinya. Seperti itu, Kak. Oke, matur nuwun, Kak. Ya cikilah Oke. Wah, iya, Kun. Oke. Oke, baik. Sudah terjawab ya Kak Daka dari PAI UMP semester 5. Silakan teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya lagi, boleh satu kali kesempatan lagi. Silakan teman-teman, satu kali kesempatan lagi bagi yang ingin bertanya boleh ditulis di kolom komentar atau melalui open meeting. Ayo, apakah masih? Sambil menunggu ya Kak, mungkin ada pertanyaan dari saya Kak. Oh, iya. Sebenarnya idealnya kita menyusun skripsi itu berapa lama Kak jangka waktunya sampai kita menuju ke seminar hasilnya? Oke, pertanyaan yang bagus banget karena sebenarnya tadi saya sempat lupa mencantumkan timeline ternyata ya. Saya sudah buat draft materinya, tapi kok pas di PowerPoint loh, kok nggak ada ini timelinenya. Tapi tadi saya sempat bahas juga sih. Nah, terima kasih atas pertanyaannya ya, Kak Fitri. Masya Allah, pertanyaannya sangat membantu. Jadi sebenarnya idealnya timeline yang perlu dipenuhi nih ya bagi seorang mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi itu seperti apa sih?
Nah, kata ideal di sini berbeda-beda ya tentunya bagi setiap orang. Jadi kita nggak bisa mematok kata ideal yang saya jabarkan nanti ini ke semua orang. Karena semua orang itu punya idealismenya masing-masing, semua orang punya kemampuan dan batasnya masing-masing, dan semua orang juga punya prioritasnya masing-masing. Ada yang mungkin kuliah sambil kerja, kalau misalnya saya bilang idealnya 2 bulan beres, nah berat dong pasti sambil kerja, kayak gitu kan. Ada yang misal idealnya tuh 4 bulan, bagi orang yang fokusnya cuma kuliah ya, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, lama banget. Nah, harusnya kan bisa lebih cepat kayak gitu. Jadi idealisme itu dikembalikan kepada pribadi kita masing-masing. Cuman, nah, bagaimana cara kita menentukan idealisme sesuai dengan kebutuhan kita? Kalau kalian-kalian yang memang fokus kesehariannya hanya kuliah atau mungkin kerja part-time gitu ya, 2 bulan itu sebenarnya cukup, lebih dari cukup untuk bisa menyelesaikan skripsi. Itu lebih dari cukup, karena saya membimbing beberapa anak ya, ada yang bahkan selesai dalam 2 bulan kurang, ada yang 2 bulan juga sudah selesai, ada yang waktu itu sempat dibimbing beberapa kali sama saya, itu satu fakultas dia paling cepat, kemudian apa namanya, jadi tergantung prioritas ya, seperti itu. Jadi saya pribadi juga ada beberapa universitas yang sudah mengkonversi ya, ada yang nggak harus skripsi, bisa pakai jurnal, benar nggak? Teman-teman dari kalian kan ada juga ya, dari universitas lain yang banyak kok sekarang univ-univ yang nggak harus pakai skripsi ya, bisa pakai jurnal, bisa pakai penerbitan jurnal gitu. Saya pernah paling cepat menulis jurnal sampai ACC selesai, sampai hasil akhir itu hanya 12 hari. Itu bisa selesai hanya dengan 12 hari. Bahkan saya juga ada yang menulis kurang lebih 1 mingguan, itu selesai. Satu jurnal, kayak gitu. Jadi tergantung prioritas, teman-teman. Ya, jadi ketika ditanya idealnya itu berapa lama, itu kembali ke masing-masing. Tapi kurang lebih kalau misalnya mau slow, tapi pasti slow but sure gitu ya, 5 bulan. 5 bulan itu lebih dari cukup banget. 5 bulan untuk sempro, semhas itu udah lebih dari cukup. Karena ketika kalian sudah punya fokus untuk serius menyelesaikan tugas akhir ini, dedikasi kalian berikan, dedikasi kalian kerahkan, itu pasti akan selesai kok. Dengan tepat. Yang penting tadi, setiap hari kalian bukan menyisakan waktu, tapi meluangkan, ya, mengkhususkan waktu untuk mengerjakan. Dedikasi itu diperlukan dalam mengerjakan skripsi. Makanya kenapa di awal saya bilang harus minat dulu, harus tertarik dulu, biar proses penulisannya itu kalian gak bosen, gak bete, gak suntuk. Nah, kalau saya pribadi itu saya suka meneliti segala sesuatu yang saya kepo, kayak gitu. Contohnya saya suka menggali tentang gimana sih hafalan Quran tuh bisa ngaruh nggak sih sama kesehatan mental orang, kayak gitu. Kira-kira orang-orang yang punya hafalan Quran tuh kesehatan mentalnya bagus nggak, kayak gitu. Nah, saya kepo di situ, rasa ingin tahu saya ada. Jadi selama penelitian itu senang, happy, walaupun ketika pengolahan datanya tuh stres itu pasti ya, karena banyak sekali yang harus dihitung, banyak sekali yang harus diolah, banyak yang harus dipelajari seperti itu, tapi seru, enjoy karena kita pengen tahu, kayak gitu. Seperti itu Kak Fitri jawabannya. Semoga bisa menjawab. Bisa akhir. Tapi Oke, lagi Kaki. dan bagaimana mengemas menteri waktu yang baik ya Kak? Iya, betul. Oke, baik Kak. Ada pertanyaan selanjutnya Kak dari kolom komentar dari Kak Rifarias Inandra dari Universitas Muhammadiyah Kuningan, Prodi Farmasi. Izin bertanya Kak, di sini saya sudah menemukan keminatan skripsi di bidang. Nah, ini ingin mengevaluasi. Saya masih bingung dalam research, dalam pemilihan isu penyakit yang memang apakah harus diteliti atau tidak dalam pola penggunaan obat tersebut. Maka dari itu, bagaimana kita bisa menetapkan isu yang cocok untuk hal tersebut? Terima kasih. Boleh dijawab Kak Oke, Pauline? saya izin baca dulu ya. Nah, Dalam riset dalam pemilihan isu penyakit. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Rifa, pola penggunaan obat, apakah sudah ada obat spesifik yang dievaluasi? Mungkin bisa bantu dijawab?
Belum ada Kak, soalnya kan masih bingung juga kan penyakitnya tuh belum yang mana tuh Kak cocoknya. Jadi belum ada obat yang Hmm, berarti ini penelitiannya di rumah sakit ya berarti ya? iya nantinya ngambil dari data-data sebelumnya juga gitu. Oke. Berarti memang masih bare sekali ya, belum ada obat yang akan diteliti, evaluasinya, maksudnya evaluasi obat apa yang akan diteliti juga belum ada penyakitnya, karena tadi masih bingung obatnya juga apa yang mau diteliti, kemudian menjerumus kepada penyakit apa juga yang akan diteliti seperti itu. Masih bingungnya tuh di situ, terus gimana cara menemukannya, kayak gitu ya maksudnya. Iya Kak. Oke, berarti karena mungkin saya bukan dari orang kesehatan, tapi saya lebih kurangnya suka sekali membaca tentang dunia kesehatan. Jadi saya coba menjawab ya dari pertanyaan siapa tadi namanya saya lupa. Eh siapa tadi namanya? Dari Rifa ya, Rifa. Dari Muhammadiyah Kuningan, gitu kan? Dari Prodi Farmasi. Jadi setahu saya itu misal dalam evaluasi tentang pola penggunaan obat di rumah sakit itu kan pasti kita harus spesifik ya dalam penentuan penyakit dan kelompok obat yang mungkin sering menjadi fokus penelitian. Nah, jadi Rifa nih harus cari tahu dulu kira-kira obat-obatan apa yang sering di-highlight atau sering dibahas oleh dunia kesehatan dalam fokus penggunaan pola penggunaan obat itu. Jadi kira-kira obat apa sih yang sering kali diteliti? Nah, kamu cari tahu dulu kira-kira obat apa sih yang sering diteliti dalam pola penggunaannya, dalam evaluasi pola penggunaan obatnya. Contohnya nih, penyakit infeksi ya. Infeksi itu kan sering banget apa namanya dievaluasi pola penggunaan obatnya, dipantau ya kan dokter kan pasti nanya kan pemantauan penggunaan obat di penyakit-penyakit infeksi. Contohnya apa? Ada infeksi saluran pernapasan, ada infeksi saluran kemih, dan lain sebagainya. Nah, obat yang diteliti itu apa? Antibiotik contohnya. Ya, antibiotik yang biasanya itu nggak pakai pola. Orang-orang masyarakat sekarang tuh gampangin sebab padahal ini pasti kan Rifa paham, yang namanya antibiotik itu kan resisten dampaknya, ya kan? Kalau kita nggak pakai pola, kalau kita nggak dievaluasi cara penggunaannya, ya nanti resisten. Takutnya nanti apa badan orang-orang yang punya infeksi tadi bukannya sembuh, malah udah kebal. Jadi antibiotik nggak bisa bekerja lagi, gitu kan? Jadi mungkin obat yang bisa diteliti ya itu ya antibiotik yang mungkin masih bisa tujuannya itu mengedukasi masyarakat bahwa evaluasi pola penggunaan obat antibiotik ini harus dipahami oleh masyarakat karena efek buruknya itu besar sekali yaitu resistensi terhadap penggunaan obat itu atau efek dari obatnya gitu kan. Contoh antibiotiknya kan yang biasa marak dipakai itu kan ada amoxilin gitu kan ya. Itu yang biasanya tuh ada apotek-apotek nakal yang mau menjual antibiotik tanpa resep dokter gitu kan. Nah, alasan penelitiannya nih, kenapa milih infeksi? Infeksi contohnya tadi ya, infeksi saluran kemih, infeksi saluran pernapasan, dan lain sebagainya. Dan misalnya kita memilih obatnya adalah antibiotik yang nanti diteliti untuk mengevaluasi pola penggunaan obat di rumah sakit, alasan penelitiannya kenapa? Ya karena tadi penggunaan antibiotik itu sering menjadi sorotan. Karena apa? Karena resikonya yang tinggi. Resistensi terhadap apa? Antimikroba toh. Jadi nanti resisten badan kita. Nggak ini kamu lebih paham lah ya sebagai anak farmasi seperti itu kan. Jadi evaluasi terkait kepatuhan. Nah, patuh nggak nih para pasien yang ada di rumah sakit yang kamu teliti pada pedoman penggunaan antibiotik ya. Jadi ini relevan sekali untuk mencegah penggunaan berlebihan atau overuse ya atau kurang tepat misuse. Jadi ada overuse, ada misuse ya dalam dunia kesehatan itu kan pasti teman-teman lebih tahu lah. Jadi seperti itu. Contohnya kalau misalnya mau mencari isunya. Jadi cari tahu nih kira-kira obat apa yang sering overuse dan juga sering misuse. Makanya karena overuse, karena misuse perlu adanya evaluasi pemantauan kepatuhan dalam penggunaan obat tersebut. Nah, kita angkat antibiotik. Karena antibiotik itu tadi masih ada banyak sekali resiko yang menyebar di kalangan masyarakat. Ya, salah cara pola penggunaannya. Walaupun dia di rumah sakit, kadang ada yang bandel nih, males minum, nggak mau minum, dan lain sebagainya. Atau bahkan jam minumnya tidak sesuai. Nah, akan menimbulkan resiko besar yang artinya bisa berbahaya bagi masyarakat. Nah, untuk penyakitnya ya tadi kira-kira penyakit apa yang membutuhkan antibiotik? Infeksi.
Contohnya infeksi saluran pernapasan atau infeksi saluran kemih seperti itu. Mungkin itu ya pendapat saya dari orang umum ya untuk terkait dengan materi kesehatan seperti itu. Bagaimana tadi yang bertanya? Apakah ada feedback, Sudah review? cukup, sudah cukup Kak. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Oke, sudah terjawab. Oke, teman-teman. Saya tawarkan satu kali lagi kesempatan, barangkali ada yang masih ingin bertanya. Boleh, untuk sesi akhir ini. Boleh, teman-teman. Bagi yang ingin bertanya sekali lagi, saya persilahkan. Nanti sebelum ada yang tanya untuk terakhir, kita ada sesi foto bersama dulu ya. Jadi yang sekarang mungkin teman-teman Ahwat yang belum pakai kerudung bisa siap-siap buat pakai kerudung dulu gitu. Karena nanti kita akan ada sesi foto bersama, atau yang mungkin masih rebahan, nggak apa-apa, kita nanti jadi bisa nggak kaget gitu ya nanti kalau suruh open kamera gitu. Jadi saya harap teman-teman yang hadir di sini bisa ikut dokumentasi kayak gitu. Oke, betul. Silahkan teman-teman yang masih belum pakai kerudung atau yang masih rebahan, boleh standby dulu di kamera Zoom. Nanti akan ada sesi dokumentasi bersama. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya kasih kesempatan satu kali lagi sebelum kelas ini saya akhiri. Ya, mungkin sudah cukup ya, Kak. Oke, sebelum saya akhiri, Kak Pauline, boleh mungkin ada closing statement dulu dari Kak Pauline, boleh? Aduh, oke. Terima kasih banyak kesempatannya Kak Fitri. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullahu khairan terlebih dahulu kepada seluruh panitia dan juga teman-teman yang terlibat dari Akademi Leader, khususnya ada Mbak Lina, ada Mas Angga, dan teman-teman di balik layar lainnya, dan juga Kak Fitri ya tentunya yang sudah menjadi moderator dan teman bagi saya untuk keberlangsungan acara ini dan membersamai teman-teman peserta yang lainnya. Saya juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh peserta yang hadir maupun yang tidak hadir. Kita berhusnuzon, barangkali mungkin ada banyak kendala ataupun ada berhalangan dan lain sebagainya. Semoga nanti ada rekaman yang mungkin bisa di-share ya, supaya teman-teman yang tidak hadir bisa merasakan sedikit banyaknya manfaat yang kita bahas pada malam hari ini. Jadi seperti itu untuk closing statement, teman-teman. Kita adalah siapa yang kita persiapkan hari ini. Jadi, mau jadi apa ke depannya adalah ya kalian lihat, kita sekarang sedang mempersiapkan apa. Jadi ketika kita tidak mempersiapkan apapun, ya jangan berharap kita akan menjadi apa juga di masa depan. Seperti itu. Dan jangan lupa, do every single thing just because of Allah. Make sure your intention is pure just because of Allah. Karena pastikan segala sesuatu yang kita lakukan adalah karena Allah. Karena ketika kita lupa meluruskan niat kita, bukan karena Allah, ini berlaku untuk semuanya. Apapun itu, semuanya. Kalian ikut seminar, webinar pada malam hari ini, kalau bukan karena Allah juga keberkahannya kita nggak akan dapat apa-apa. Saya dari tadi berbicara berjam-jam, kalau saya tidak niatkan hanya karena Allah, ya saya juga nggak dapat apa-apa. Saya cuma dapat capek, dapat haus, kayak gitu kan, nggak dapat apa-apa. Jadi segala sesuatu. Dan tentunya adalah dipraktekkan ke dalam kepenulisan skripsi ini. Ketika kalian mau memulai menulis skripsi ya, apa sih kira-kira niat kalian? Apakah hanya sekedar ingin memenuhi tugas akhir? Atau apakah hanya ingin sekedar menggugurkan kewajiban kalian sebagai mahasiswa? Atau hanya sekedar pengen lulus cepat? Nah, sayang waktunya kalau cuma sekedar niatnya itu. 5 bulan, 4 bulan, atau bahkan 1 tahun, setengah tahun, kita habiskan hanya untuk mengejar niat duniawi, kayak gitu loh. Tapi kalau kita niat nulis skripsi, karena Allah, saya ingin menulis skripsi, ya, karena saya sedang menuntut ilmu, talabul ilmi, lillahi ta'ala, saya juga pengen memecahkan suatu masalah, yang semoga nanti diharapkan solusinya bisa bermanfaat bagi masyarakat, pasti akan diberkahi dan dimudahkan terus langkah-langkahnya, seperti itu. Dan tentunya dapat pahala nanti di akhirnya. Beda kan sama yang nggak diniatin dari awal, waktu 6 bulannya sia-sia begitu saja. Cuma dapat apa? Iya, dapat SH, iya, dapat SKET, iya, dapat SPD. Tapi sayang waktunya, gitu. Kita nggak dapat pahala atau reward di sisi Allah. Kita dapat reward di sisi dosen. Kita dapat reward di sisi teman-teman.
tapi kita nggak dapat reward di sisi Allah. Waktu 6 bulan kita sia-sia untuk menyusun skripsi. Ya, jadi look back into your intention, make sure that your intention is just because of Allah. That's it. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Kak Pauline Jazakillah Khair untuk sharingnya buat kita semua. Bismillah ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan bagi teman-teman yang belum menentukan judul atau baru cari tahu tentang skripsi, mudah-mudahan nanti Allah juga mudahkan. Alhamdulillah teman-teman, sampai kita di sesi akhir kelas. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan semuanya nanti dimudahkan dalam kelancaran menyusun skripsinya gitu. Oke, baik Kak. Sebelum saya akhiri, ada sesi penyerahan sertifikat Kak untuk Kak Pauline. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya yang sudah mau berbagi sharing dengan kita semua. Ya, untuk host boleh dipersiapkan untuk share screen sertifikatnya. Oke. Terima kasih Kak Pauline. Saya sampaikan dari tim Academy Leader. Silakan bisa diterima nih Kak Ya, Pauline. terima kasih banyak atas sertifikatnya. Semoga ada manfaat yang mungkin bisa diambil dari teman-teman baik Academy Leader, saya sendiri, dan juga teman-teman yang hadir di sini. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada banyak pasti kekurangan yang saya sampaikan ya, baik dari perkataan maupun perbuatan saya selama mengisi webinar malam hari ini. Terima kasih atas sambutan, penerimaan, dan juga antusiasnya teman-teman. Baik, terima kasih kembali Kak Pauline. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri, boleh teman-teman semua open kameranya. Nanti kita adakan sesi dokumentasi bersama Kak Pauline. Ya, ditunggu teman-teman. Silahkan bagi yang mungkin masih bersiap, boleh kami tunggu untuk sesi dokumentasi. Sudah banyak yang keluar ya Kak. Mungkin tadi di awal-awal banyak, ada sekitar 50 peserta Kak. Iya, Mungkin Insya Allah. sudah mulai ada yang keluar. Baik teman-teman, sekali lagi barangkali yang masih bersiap, kami tunggu untuk sesi dokumentasi bersama. Oke. Oke, sudah ada beberapa yang sudah open kamera. Terima kasih. Oke. Mungkin bisa kita mulai ya, Kak. Kita Boleh. tag foto 2 kali. Yang pertama nanti kita formal dulu, yang kedua nanti kita boleh gaya repost. Oke. Bisa dimulai. Untuk yang pertama, boleh. 1, 2, 3. Oke, yang kedua boleh dengan gaya bebasnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman peserta semuanya. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama memandu kelas webinar malam ini banyak kesalahan. Mudah-mudahan semuanya Allah lindungi dan Allah mudahkan segala urusannya. Saya akhiri. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.